pada akhir masa dinasti Han Timur, ketika kekuasaan pusat terus melemah dan panglima-panglima perang saling berebut wilayah, muncul seorang jenderal yang namanya melampaui batas sejarah dan berubah menjadi sebuah legenda. Jenderal tersebut adalah Jenderal Guan Yu, seorang jenderal yang tergabung dalam 5 jenderal harimau dari faksi Liu Bei. Guan Yu sendiri bukan hanya seorang jenderal dari faksi Liu Bei, tetapi juga simbol kesetiaan, keberanian, dan juga kehormatan dalam budaya Tiongkok kuno. Jenderal Guan Yu pertama kali tercatat bergabung dengan Liu Bei dalam angkatan persaudaraan yang dikenal sebagai Sumpah Taman Persik bersama Zhang Fei. Dari titik inilah perjalanan panjangnya dimulai, bukan sekedar sebagai seorang prajurit, tetapi sebagai pilar utama dalam perjuangan Liu Bei dalam membangun legitimasi politik di tengah kekacauan dari zaman 3 kerajaan. Dalam berbagai pertempuran, Guan Yu dikenal karena keberaniannya menembus garis musuh dan juga kemampuannya dalam menjaga wibawa di tengah tekanan militer maupun diplomatik. Salah satu episode paling terkenal adalah ketika ia untuk sementara berada di bawah Xiao Xiao setelah Liu Bei terpisah dari dirinya. Dalam situasi sulit tersebut, Guan Yu tetap menjaga integritasnya dan oleh karenanya ia menerima perlindungan dari Xiao Xiao, namun ia tidak pernah sekalipun mencoba untuk mengkhianati sumpahnya kepada seorang Liu Bei. Ketika mengetahui keberadaan Liu Bei, ia pun meninggalkan semua kehormatan dan hadiah yang diterimanya untuk kembali kepada tuannya tersebut. Tindakan ini sendiri memperkuat reputasinya sebagai seorang figur yang menjunjung tinggi loyalitas di atas kepentingan pribadi. Dalam struktur militer Shuhan, Guan Yu memegang posisi penting dalam menjaga wilayah Jing. Keberhasilannya dalam menekan pasukan Wei dalam pertempuran melawan Xiaoren menunjukkan bagaimana kapasitas strategisnya. Namun ambisi dan ketegangan politik dari Sun Quan di wilayah selatan pada akhirnya menyeretnya ke dalam konflik yang berujung dengan tragis. Kisah Guan Yu bukan hanya sebuah catatan peperangan, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai moral yang kemudian diabadikan dalam karya klasik Romance of the Three Kingdoms. Dari panglima perang hingga dipuja sebagai seorang dewa pelindung, perjalanan Guan Yu menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi besar dari era 3 kerajaan. Perjalanan Guan Yu dimulai dari sebuah momen yang kemudian menjadi sebuah simbol kesetiaan paling terkenal dalam tradisi Tiongkok, yaitu Sumpah Taman Persik. Dalam narasi klasik Romance of the Three Kingdoms, ia bersama Liu Bei dan juga Zhang Fei mengikat janji persaudaraan untuk hidup tidak harus lahir pada hari yang sama, akan tetapi mati pada hari yang sama. Sumpah ini sendiri bukan sekadar ikrar emosional, melainkan pondasi moral yang membentuk arah karir militer dari seorang Guan Yu. Setelah sumpah tersebut, ketiganya segera terlibat dalam mobilisasi militer untuk merespon kekacauan yang terus meluas. Guan Yu tampil sebagai figur dengan disiplin yang tinggi dan juga beragam inisiatif keberanian yang begitu menonjol dibandingkan teman-temannya. Dalam berbagai bentrokan awal melawan kelompok bersenjata yang mengancam stabilitas wilayah barat, ia berperan sebagai ujung tombak dari serangan. Catatan sastra klasik menggambarkannya sebagai prajurit yang tenang, fokus, dan memiliki kemampuan bertempur jarak dekat yang begitu mencengangkan. Senjata yang kelak diasosiasikan dengan dirinya adalah Guandao yang menjadi simbol kekuatan sekaligus wibawa pribadinya. Pada tahapan awal karir militernya, Guan Yu belum memegang jabatan formal yang tinggi. Namun kepercayaan dari seorang Liu Bei terhadapnya sangat besar hingga ia seringkali ditempatkan pada posisi yang menuntut keteguhan moral dan juga ketahanan mental. Ketika pasukan Liu Bei masih terbatas dan juga logistik belum stabil, Guan Yu turut menjalani kehidupan militer yang begitu keras, berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya, menghadapi beragam tekanan dari panglima-panglima besar, serta menjaga kohesi internal dari pasukan kecil mereka. Hubungan antara Guan Yu dan juga Zhang Fei juga menunjukkan bagaimana dinamika penting dalam struktur awal dari faksi Liu Bei. Zhang Fei sendiri dikenal berani namun temperamental, sedangkan Guan Yu lebih tenang dan juga terkontrol. Dalam beberapa situasi, perbedaan karakter ini justru menciptakan keseimbangan di mana Guan Yu seringkali menjadi figur yang menjadi ketertiban dan juga wibawa, sementara Zhang Fei menjadi simbol agresivitas di medan peperangan. Liu Bei sendiri yang mendapatkan 2 jenderal terbaik ini lantas memanfaatkan keduanya sebagai pilar militer utama dalam pasukannya. Seiring dengan meningkatnya intensitas konflik di antara para faksi, pasukan Liu Bei beberapa kali mengalami kekalahan dan dipaksa untuk mundur. Dalam situasi genting seperti ini, kesetiaan seorang Guan Yu akhirnya diuji. Ia tidak pernah sekalipun meninggalkan Liu Bei meskipun posisi mereka terbilang lemah jika dibandingkan kekuatan lainnya.
Pada fase-fase awal pengembaraan tersebut, reputasi seorang Guan Yu mulai menyebar bukan hanya karena keberaniannya saja, tetapi juga karena konsistensinya dalam menjaga sumpah persaudaraan. Salah satu momen krusial dalam awal karirnya terjadi ketika formasi pasukan Liu Bei tercerai-berai akibat tekanan militer dari faksi Xiao Xiao. Dalam kondisi yang terpisah dari Liu Bei, Guan Yu tetap menjaga keluarga Liu Bei dengan penuh tanggung jawab. Tindakan ini sendiri memperlihatkan bagaimana sumpah di Taman Persik bukan sekedar sebuah simbol persaudaraan, melainkan sebuah pedoman praktis dalam beragam tindakannya. Ia menempatkan perlindungan terhadap keluarga dan juga kehormatan Liu Bei sebagai prioritas utamanya, dan kemampuan militernya mulai diakui lebih luas ketika ia terlibat secara langsung dalam pertempuran-pertempuran yang mempertemukan mereka dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya. Dalam beberapa catatan, Guan Yu digambarkan mampu menembus garis pertahanan lawan dan juga mengeksekusi komandan musuh dengan cepat. Efektivitasnya dalam duel maupun serangan terfokus menjadikannya sebagai aset penting bagi faksi Liu Bei meskipun skala pasukan mereka masih terbilang sangat terbatas. Pada fase ini pula terbentuk citra pribadi dari seorang Guan Yu, yaitu prajurit berjanggut panjang, berwajah tegas, dan juga berperilaku penuh tata krama. Ia sendiri dikenal menjaga jarak dari tindakan yang dianggap tidak terhormat, dan bahkan dalam kondisi peperangan, ia tetap memegang etika tertentu terhadap lawan-lawannya. Karakter ini sendiri memperkuat identitasnya sebagai seorang prajurit yang tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga prinsip-prinsip moral. Keterlibatannya dalam berbagai operasi militer awal faksi Liu Bei memperlihatkan bagaimana proses pembentukan jiwa kepemimpinannya. Ia sendiri mulai memimpin unit-unit kecil, mengatur beragam formasi, dan juga mulai mengelola moral prajuritnya. Kesetiaan dirinya kepada Liu Bei membuatnya tidak mencari pangkat ataupun keuntungan pribadi, dan fokus utamanya adalah memastikan kelangsungan perjuangan dari faksi mereka. Sumpah persaudaraan menjadi pengikat utama dalam setiap keputusan yang diambil oleh Guan Yu pada tahapan ini, dan ketika tekanan politik serta militer meningkat, sumpah tersebut berfungsi sebagai sebuah kompas di mana ia tidak berpindah kesetiaan meskipun kesempatan untuk mendapatkan posisi lebih aman terbuka dengan lebar. Nilai ini pun kemudian membedakannya dari banyak jenderal lain pada era tersebut yang kerap berpindah faksi demi keuntungan pribadi masing-masing. Dengan demikian, fase sumpah persaudaraan dan juga awal karir dari Guan Yu menunjukkan proses transformasi dari seorang prajurit lokal menjadi figur militer yang memiliki reputasi luas. Ia membangun pondasi ketenaran bukan melalui kemenangan besar di medan pertempuran saja, akan tetapi melalui konsistensi dari sikap, keberanian dalam situasi terdesak, serta kesetiaan tanpa syarat kepada seorang Liu Bei. Dan dari sinilah, babak-babak besar dalam perjalanan militernya berkembang sebagaimana telah mulai disinggung dalam pembahasan sebelumnya tentang peranannya sebagai salah satu pilar utama dari faksi Liu Bei. Sebagaimana fase sebelumnya yang memperlihatkan bagaimana pondasi kesetiaan dan juga keteguhan karakter Guan Yu, peristiwa terbunuhnya Yan Liang menjadi titik lonjakan reputasinya di panggung militer. Momentum ini sendiri terjadi ketika ia berada dalam struktur komando Xiao Xiao setelah terpisah dari rombongan Liu Bei. Dalam situasi tersebut, Guan Yu menerima perlindungan politik dan juga militer, namun tetap menyatakan secara terbuka bahwa kesetiaannya tidak akan pernah berubah. Pada saat konflik memuncak antara Xiao Xiao dan juga Yuan Shao, pasukan Yuan Shao menekan garis pertahanan di wilayah Buma. Yan Liang sebagai salah satu jenderal utama dari Yuan Shao memimpin serangan dengan begitu agresif dan berhasil menciptakan tekanan serius terhadap pasukan Xiao Xiao. Beberapa komandan Xiao Xiao mengalami kesulitan menahan gempuran tersebut, dan situasi ini pun menuntut sebuah tindakan cepat untuk mematahkan moral lawan. Guan Yu pun kemudian diberi kesempatan untuk memimpin serangan di mana ia tidak bergerak dengan manuver besar, melainkan dengan pendekatan secara langsung yang telah terukur. Dalam catatan yang berkembang dalam tradisi sastra maupun historiografis, ia memanfaatkan kecepatan dan juga momentum untuk menembus formasi di depannya. Fokusnya sendiri bukan pada pertempuran panjang, melainkan eliminasi dari target utamanya. Serangan tersebut pun berlangsung dengan cepat, dan Guan Yu pun memacu kudanya menerobos garis pasukan Yuan Shao dan langsung mengincar seorang Yan Liang. Bentrokan pun terjadi dalam waktu yang singkat, dan dengan satu rangkaian tebasan yang presisi, ia berhasil membunuh Yan Liang di tengah kepungan tentaranya sendiri. Dan setelah itu, ia pun segera mundur membawa kepala Yan Liang dan kembali ke kubu Xiao Xiao. Aksi ini sendiri bukan hanya sebuah tindakan taktis, tetapi lebih kepada demonstrasi kemampuan individu yang berdampak strategis bagi kubu Xiao Xiao.
Dampaknya pun segera terasa karena pasukan Yuan Shao yang mengalami guncangan moral ketika kehilangan salah satu jenderal andalannya dalam waktu yang begitu singkat. Tekanan terhadap Xiao Xiao pun mereda dan juga momentum pertempuran pun berbalik. Di kubu Xiao Xiao, nama Guan Yu langsung mendapatkan pengakuan secara luas di mana ia dipandang sebagai seorang prajurit dengan kapasitas eksekusi tinggi dalam operasi yang berisiko. Peristiwa ini pun mengubah posisi Guan Yu dari sekedar perwira tamu menjadi figur militer yang diperhitungkan di antara para jenderal besar dari faksi Xiao Xiao. Xiao Xiao sendiri secara terbuka memberikan penghargaan dan memperlakukannya dengan kehormatan yang tinggi. Namun Guan Yu tetap menjaga sikapnya dan ia menerima penghargaan sebagai bentuk etika militer tetapi tidak menjadikannya alasan untuk mengubah komitmen awalnya kepada seorang Liu Bei. Secara reputasional, pembunuhan Yan Liang menciptakan sebuah efek berantai. Nama Guan Yu menyebar ke berbagai faksi sebagai simbol keberanian dan juga ketegasan dalam duel antar komandan. Dalam budaya militer kala tersebut, kemampuan mengeksekusi pemimpin musuh secara langsung memiliki nilai simbolik yang begitu luar biasa. Ia tidak hanya memenangkan satu pertempuran kecil, tetapi berhasil membuktikan efektivitasnya dalam mengubah keseimbangan konflik. Kejadian ini sendiri juga memperlihatkan bagaimana gaya tempur seorang Guan Yu yang begitu khas, yakni ia berfokus pada target strategis, minim retorika, dan juga eksekusi yang dilakukan dengan cepat. Ia tidak mencari bentrokan massal yang berjalan berlarut-larut, dan pendekatannya menunjukkan pemahaman bahwa menghancurkan pusat komando musuh seringkali lebih efektif jika dibandingkan menghabiskan energi dalam pertempuran yang luas. Dalam dinamika politik, keberhasilan ini sendiri semakin menempatkannya pada posisi yang begitu sensitif. Xiao Xiao semakin menghargainya dan berusaha untuk mempertahankan loyalitasnya, meskipun di sisi lain, seorang Guan Yu sendiri melihat keberhasilan ini sebagai kewajiban profesional bukan sebagai titik perubahan kesetiaan. Ia tetap menunggu kesempatan untuk kembali kepada seorang Liu Bei sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya tentang konsistensi dari sumpah persaudaraannya. Secara militer, pembunuhan Yang Liang menjadi tombak yang mempertegas kapasitas seorang Guan Yu sebagai jenderal lapangan dengan kemampuan duel dan juga penetrasi garis depan. Ia kini tidak lagi sekedar dikenal di lingkup kecil faksi Liu Bei, tetapi juga diakui oleh kekuatan besar pada masa tersebut. Reputasinya pun naik secara signifikan dan membukakan babak berikutnya dalam perjalanan karir militernya yang semakin kompleks dan juga penuh tekanan politik. Sebagaimana telah diuraikan pada peristiwa terbunuhnya Yan Liang, reputasi seorang Guan Yu melonjak tajam di lingkungan militer Xiao Xiao. Namun penghormatan, hadiah, dan juga jabatan yang diterima olehnya tidak mengubah arah komitmennya, dan ketika ia memperoleh kepastian mengenai keberadaan Liu Bei, ia pun segera menyaratkan niat untuk pergi. Ia mengembalikan tanda penghargaan, meninggalkan fasilitas yang disediakan untuknya, dan bersiap menempuh sebuah perjalanan panjang untuk kembali kepada saudara angkatnya. Namun keputusan ini tidak berlangsung tanpa sebuah hambatan. Meskipun Xiao Xiao secara pribadi menunjukkan sikap menghargai dirinya, namun struktur komando di berbagai gerbang perbatasan tidak serta-merta memberikan jalan bagi dirinya. Otoritas lokal menuntut surat izin resmi dan Guan Yu membawa serta keluarga Liu Bei yang sebelumnya berada dalam perlindungannya. Tanggung jawab ini membuat langkahnya semakin berat karena ia tidak hanya bergerak sebagai seorang prajurit, tetapi juga sebagai pengawal keluarga. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai melewati 5 gerbang, menembas 6 jenderal, menggambarkan bagaimana rangkaian bentrokan yang terjadi ketika ia berusaha untuk menembus pos-pos pertahanan. Di setiap gerbang, ia dihadapkan pada komandan yang menolak untuk memberikan jalan, dan dalam situasi ini, tidak selalu diawali dengan duel secara spontan, melainkan melalui ketegangan administratif yang akhirnya berubah menjadi sebuah konfrontasi bersenjata. Gerbang pertama menjadi ujian awal di mana penolakan izin melintas berubah menjadi sebuah upaya penahanan, karena Guan Yu tidak memilih negosiasi berkelanjutan. Ia mengambil keputusan dengan cepat untuk menembus blokade ini, dan dalam bentrokan yang berjalan dengan singkat, komandan penjaga berhasil dikalahkan dan aksi tersebut menciptakan sebuah reputasi baru, di mana ia bukan hanya pembunuh jenderal di medan perang terbuka, tetapi juga sosok yang mampu memaksakan jalannya melalui sistem pertahanan berlapis. Perjalanan pun berlanjut ke gerbang berikutnya, dan informasi mengenai insiden pertama telah menyebar ke seluruh pos-pos dari pasukan Xiao Xiao. Setiap pos yang didatanginya berada dalam kesiagaan tinggi, namun pendekatan Guan Yu tetap konsisten di mana ia bergerak dengan fokus, tidak terpancing pada provokasi yang tidak diperlukan, dan menargetkan pusat komando setiap kali pertempuran tak terhindarkan. Dalam setiap bentrokan, duel melawan komandan menjadi titik penentu maju atau tidaknya rombongan yang akan ia bawa.
Dengan kecepatan serangan dan juga kemampuannya, ia kembali menjatuhkan lawan-lawannya. Jumlah 6 jenderal yang ditebas menjadi sebuah simbol eskalasi konflik selama perjalanan tersebut. Rangkaian pertempuran ini menunjukkan pola yang serupa, yaitu penolakan, ketegangan, konfrontasi, duel singkat, dan juga pembukaan jalur. Tidak ada pertempuran panjang yang melelahkan, dan efektivitas tindakan Guan Yu membuat pasukan penjaga di tiap gerbang kehilangan arah setelah komandannya tumbang. Secara militer, episode ini memperlihatkan kemampuan manuver individual dalam situasi yang terisolasi. Guan Yu sendiri tidak memimpin pasukan besar karena ia hanya membawa rombongan kecil dengan tanggung jawab mengawal keluarga Liu Bei. Namun keberanian dan juga reputasinya menciptakan sebuah efek psikologis dan lawan seringkali goyah setelah melihat langsung ketegasan dari serangannya. Dominasi moral ini menjadi faktor penting dalam keberhasilannya dalam melewati setiap gerbang. Dalam dimensi etika, tindakan ini tetap konsisten dengan sumpah persaudaraan yang telah dibahas sebelumnya. Ia tidak menebas 6 jenderal demi ambisi pribadi, melainkan demi memenuhi komitmennya untuk kembali kepada Liu Bei. Setiap gerbang yang dilaluinya adalah simbol penghalang antara dirinya dan sumpah tersebut, dan ketika jalan administratif tertutup, ia memilih jalur kekuatan sebagai sebuah konsekuensi dari tekadnya. Narasi sastra pun kemudian memperkuat citra ini sebagai puncak keteguhan moral dari seorang Guan Yu. Ia digambarkan tidak tergoda oleh kemewahan yang ditinggalkannya, tidak gentar menghadapi bahaya yang beruntun, dan tidak goyah meskipun setiap gerbang berarti resiko kematian. 6 jenderal yang gugur bukan hanya sebuah angka, tetapi representasi dari sistem yang berusaha untuk menahannya. Dampak reputasionalnya pun semakin luas, karena jika pembunuhan Yan Li yang mengangkat namanya di medan perang besar, maka peristiwa melewati 5 gerbang menegaskan identitasnya sebagai figur yang tak dapat dihalangi ketika menyangkut kesetiaan. Kombinasi antara kapasitas tempur dan juga integritas pribadi menjadikannya sebagai tokoh yang berbeda dari para panglima lain pada masanya. Setelah rangkaian gerbang berhasil ditembus, jalur menuju pertemuan kembali dengan Liu Bei semakin terbuka. Episode ini pun memperlihatkan bagaimana kesinambungan dari pembahasan sebelumnya, yaitu dari sumpah persaudaraan, lonjakan reputasi melalui pembunuhan Yan Liang, hingga demonstrasi konkret bahwa tidak ada struktur kekuasaan yang mampu memutus komitmennya. Perjalanan tersebut bukan sekedar rangkaian duel, tetapi sebagai manifestasi tindakan atas sumpah yang telah diikrarkan oleh dirinya. Setelah melalui fase-fase pengembaraan dan juga pembuktian reputasinya, Guan Yu memasuki sebuah tahapan baru, yaitu memegang kendali atas Jingzhou dan bertindak sebagai panglima dengan otonomi yang luas. Jingzhou sendiri memiliki nilai strategis tinggi karena wilayah tersebut menguasai jalur sungai Yangtze di bagian tengah dan menjadi penghubung antara barat daya dan juga dataran tengah. Penempatan seorang Guan Yu di sana bukan sekedar penugasan administratif, melainkan mandat untuk menjaga keseimbangan militer antara Shu dan juga 2 kekuatan besar lainnya. Dengan wewenang tersebut, ia tidak lagi sekedar komandan lapangan, tetapi sebagai pengelola wilayah yang perbatasannya sensitif. Dalam kapasitasnya sebagai seorang penguasa Jingzhou, Guan Yu mengawasi pertahanan, logistik, dan juga stabilitas internal. Ia memperkuat para garnison di titik-titik kunci dan memastikan jalur suplai tetap terbuka serta menata disiplin dari para pasukannya. Struktur komando di bawahnya berjalan langsung tanpa intervensi harian dari pusat, dan juga otonomi ini menunjukkan bagaimana tingkat kepercayaan tinggi yang telah diberikan kepada dirinya. Sebagai seorang panglima mandiri, ia mengambil inisiatif militer tanpa selalu menunggu instruksi rinci dari pusat. Ketika situasi memungkinkan, ia melancarkan sebuah operasi ofensif untuk menekan wilayah yang berada di bawah kontrol langsung dari Wei. Namun otonomi ini pun juga membawa sebuah konsekuensi yang besar bagi seorang Guan Yu. Dalam hubungan diplomatik dengan Wu, ketegangan terus meningkat, di mana pada periode sebelumnya, keseimbangan antara Shu dan juga Wu dibangun atas dasar kepentingan bersama dalam menghadapi Xiao Xiao atau Wei. Di bawah kepemimpinan Guan Yu di Jingzhou, hubungan tersebut mengalami gesekan, dan hal ini pun menunjukkan bagaimana sikap tegas dan terkadang keras dalam komunikasi politiknya. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana karakter independennya sebagai seorang panglima yang mengutamakan kepentingan militer secara langsung. Pengelolaan Jingzhou menuntut keseimbangan antara kekuatan dan juga stabilitas, di mana Guan Yu mempertahankan disiplin internal yang ketat karena ia menempatkan loyalitas sebagai nilai utama dalam struktur komandonya. Perwira-perwira yang berada di bawahnya dituntut untuk menjaga integritas dan juga kesiapan tempur mereka, dan sistem ini pun mencerminkan bagaimana prinsip yang telah tertanam sejak sumpah persaudaraan menjadi sebuah komitmen yang tidak boleh tergoyahkan. Dalam posisi ini, ia juga bertindak sebagai simbol kekuasaan dari Shu di wilayah timur. Patroli sungai,
Pengawasan benteng dan juga mobilisasi pasukan dilakukan atas namanya dan rakyat serta tentara memandangnya sebagai otoritas tertinggi di kawasan tersebut. Kemandirian operasional yang ia miliki memperlihatkan bagaimana transformasi dari seorang prajurit pengembara menjadi administrator militer teritorial. Kampanye di Fancheng memperlihatkan bagaimana puncak peran mandiri seorang Guan Yu. Ia memimpin secara langsung pasukannya, mengatur strategi pengepungan, dan juga mengkoordinasikan pergerakan dari unit-unit tempurnya. Dan ketika tekanan terhadap Wei meningkat, namanya pun kembali menjadi faktor psikologis karena lawan menyadari bahwa mereka menghadapi seorang komandan yang berani, mengambil resiko, dan memiliki reputasi panjang dalam duel maupun operasi cepat. Namun konsentrasi kekuatan di Jingzhou juga membuat wilayah tersebut menjadi sasaran strategis. Ketika perhatian Guan Yu tertuju pada operasi utara, di mana operasi ini meliputi dinamika di selatan yang berkembang dengan begitu cepat. Hubungan yang kian memburuk dengan Wu menciptakan sebuah kerentanan struktural karena dalam posisi panglima mandiri, ia harus menghadapi kompleksitas dua front sekaligus, yaitu ofensif terhadap Wei dan juga kewaspadaan terhadap Wu. Periode ini pun menunjukkan konsistensi pola tindakan Guan Yu, di mana ia tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehormatan dan juga loyalitas, tetapi kini dalam skala komando yang lebih luas. Jika pada fase sebelumnya ia menembus 5 gerbang demi kembali kepada seorang Liu Bei, maka di Jingzhou ia menjaga gerbang wilayah atas nama Shuhan. Transformasi ini sendiri bersifat struktural dari seorang individu yang menerobos sistem menjadi seorang pengelola sistem pertahanan itu sendiri. Otonomi yang ia jalankan menandai puncak kepercayaan politik dan juga militer terhadap dirinya, dan ia tidak lagi bergerak sebagai subkoordinat langsung dalam setiap keputusan taktis, karena ia kini menjadi pusat pengambilan keputusan di Jingzhou dan mengatur perang serta menentukan arah operasi di perbatasan timur wilayah Shu. Sebagaimana telah diuraikan pada fase sebelumnya, posisi Guan Yu sebagai seorang penguasa Jingzhou memberinya otonomi militer yang terus meluas. Pada sekitar tahun 219 Masehi, ia melancarkan operasi besar ke wilayah utara dengan sasaran Fancheng, wilayah pertahanan penting yang dijaga oleh Xiaoren di bawah otoritas dari Xiao Xiao. Kampanye ini sendiri menjadi titik intensitas tertinggi dalam karir militernya karena Guan Yu mengerahkan pasukan utama dari Jingzhou menuju kawasan Sungai Han. Pergerakan dilakukan dengan koordinasi darat dan juga sungai, dan fokus awalnya adalah mengisolasi Fancheng dari jalur suplai serta memutus komunikasi dari garnison lainnya. Ia membangun posisi pengepungan yang ketat, menempatkan unit-unit di titik strategis untuk mencegah bala bantuan masuk. Xiaoran sendiri memilih untuk bertahan di dalam kota dengan pertahanan yang diperkuat dengan menutup gerbang, mengkonsolidasikan logistik internal, dan mempersiapkan perlawanan jangka panjang. Pengepungan pun berubah menjadi adu ketahanan, di mana Guan Yu tidak memaksakan serangan secara frontal yang beresiko tinggi. Ia mengatur tekanan bertahap sambil menunggu momentum yang menguntungkan, sebuah momentum yang datang melalui faktor alam, yakni curah hujan tinggi yang menyebabkan Sungai Han meluap. Guan Yu memanfaatkan situasi tersebut sebagai senjata taktis, di mana ia mengarahkan pasukannya untuk mengintegrasikan kondisi banjir ke dalam strategi pengepungan. Air yang melimpah mempersempit ruang gerak pasukan Wei di luar kota dan menghancurkan posisi unit bantuan yang sedang bergerak. Dalam fase ini, pasukan Wei yang dipimpin oleh Yu Jin datang sebagai bala bantuan. Namun banjir besar merusak formasi mereka, dan karena banjir ini banyak prajurit terjebak di medan berlumpur dan perairan tinggi. Guan Yu melancarkan serangan terkoordinasi terhadap pasukan yang terisolasi tersebut, dan Yu Jin pun pada akhirnya menyerah bersama sejumlah besar tentaranya, dan kejadian ini pun menciptakan efek psikologis besar di kedua belah kubu. Sementara itu, Pang De tetap bertahan dan memberikan perlawanan sengit, di mana ia menolak untuk menyerah meskipun situasi telah mendesaknya. Pertempuran antara unit Guan Yu dan juga pasukan Pang De berlangsung secara intens di tengah-tengah kondisi alam yang begitu sulit. Pada akhirnya, Pang De pun tertangkap dan lantas dieksekusi, dan peristiwa ini pun memperkuat kesan bahwa Guan Yu berada pada posisi dominan. Keberhasilan memukul mundur bala bantuan dan menahan Fancheng dalam kepungan membuat reputasi Guan Yu mencapai titik puncaknya. Nama dan juga gelarnya semakin dikenal secara luas, dan di berbagai wilayah muncul sebuah anggapan bahwa kekuatan Shu sedang berada dalam momentum ekspansi. Tekanan terhadap Xiaoren di dalam kota semakin berat, dan oleh karenanya persediaan makanan dan juga moral pasukannya terus tergerus oleh lamanya pengepungan. Guan Yu mempertahankan ritme operasi dengan disiplin, di mana ia mengawasi distribusi logistik bagi para pasukannya sendiri agar tidak mengalami kelelahan. Struktur komando pun berjalan dengan stabil, di mana ia tetap memusatkan kendali pada pengepungan tanpa membagi fokus secara berlebihan.
Otoritasnya sebagai seorang panglima mandiri terlihat dengan jelas dalam setiap keputusan lapangannya. Namun intensitas operasi ini juga memicu respon strategis dari pihak Wei, di mana Xiao Xiao mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk kemungkinan relokasi pusat kekuasaan untuk menghindari tekanan. Situasi ini sendiri menunjukkan seberapa besar dampak pengepungan terhadap keseimbangan politik regional, di mana kota Fancheng bukan sekedar kota perbatasan, melainkan simpul pertahanan penting di jalur utara. Di waktu bersamaan, dinamika di selatan Jingzhou juga turut berkembang. Hubungan dengan Wu berada dalam kondisi yang rapuh, namun selama fase awal pengepungan, Guan Yu tetap fokus pada front di bagian utara. Ia memandang keberhasilan di Fancheng sebagai sebuah peluang untuk memperluas pengaruh Shu secara signifikan dan tekanan terus ditingkatkan dengan harapan kota akan jatuh melalui kombinasi kelelahan dan juga isolasi. Puncak operasional ini sendiri memperlihatkan sintesis seluruh pengalaman militer Guan Yu, dari duel cepat seperti saat membunuh Yan Liang hingga keteguhan menembus 5 gerbang, dan kini ia memimpin operasi skala besar yang memandukan taktik pengepungan, pemanfaatan kondisi alam, serta penghancuran bala bantuan dari musuh. Ia kini tidak lagi bergerak sebagai simbol individu, melainkan sebagai pusat komando yang menentukan arah perang regional, di mana pengepungan Fancheng pada tahun 219 Masehi menjadi sebuah manifestasi tertinggi dari kapasitas militer seorang Guan Yu. Ia mengendalikan momentum, mengatur tempo konflik, dan memaksa lawan untuk bereaksi secara defensif. Dan dalam fase ini, reputasi Guan Yu mencapai titik tertingginya sebagai seorang jenderal ofensif yang mampu mengguncang struktur pertahanan Wei secara langsung. Setelah pengepungan Fancheng pada tahun 219 Masehi menempatkan Guan Yu pada puncak reputasi militernya, kini ia berhasil menekan pertahanan Wei dan menundukkan bala bantuan, serta menciptakan tekanan strategis yang terus meluas. Namun di waktu yang bersamaan, fondasi politik di belakangnya pun mulai melemah. Ketika fokus utama tertuju ke Fancheng, dinamika di selatan Jingzhou berubah dengan begitu cepat. Hubungan antara Shu dan juga Wu yang sebelumnya bersifat kooperatif berubah menjadi penuh kecurigaan. Sun Quan pun melihat peluang untuk merebut Jingzhou ketika kekuatan utama Guan Yu terkonsentrasi di wilayah utara. Ia pun lantas menggerakkan pasukan di bawah komandan Lu Meng untuk melancarkan operasi secara mendadak. Lu Meng sendiri tidak bergerak dengan serangan secara terbuka, melainkan menggunakan pendekatan strategis yang begitu terencana. Pasukan Wu pun bergerak dengan cepat, menyusuri sungai dengan melakukan penyamaran, memanfaatkan kelelahan garnison Shu yang tidak memperkirakan serangan secara langsung datang kepada mereka. Kota-kota penting di Jingzhou pun direbut satu persatu dengan perlawanan minimal, dan beberapa pejabat lokal serta komandan yang berada di bawah struktur Guan Yu memilih untuk menyerah ketika dihadapkan pada tekanan yang datang secara mendadak. Kecepatan operasi dari Wu membuat jalur suplai Guan Yu terputus, dan ketika ia masih terlibat dalam pengepungan Fancheng, lampuran tentang jatuhnya kota-kota di garis belakang mulai berdatangan pada dirinya. Dan situasi pun berubah dengan begitu drastis. Pengepungan yang sebelumnya memberikan tekanan kepada Wei kini berbalik menjepit posisi Guan Yu, di mana ia menghadapi ancaman dari dua arah sekaligus, yaitu Wei di depan dan juga Wu di belakang. Guan Yu pun mengambil keputusan untuk menarik pasukannya dari Fancheng di tengah-tengah tekanan berat dari dua front sekaligus ini. Bala bantuan Wei di bawah komando Shu Huang telah berhasil memecah sebagian blokade, dan juga serangan Wei yang terkoordinasi memaksa pasukan Shu untuk meninggalkan posisi pengepungannya. Momentum yang sebelumnya berada di tangan Guan Yu kini berpindah ke tangan musuh-musuhnya. Dalam perjalanan mundur, ia berusaha untuk mengumpulkan sisa-sisa pasukan dan kembali ke wilayah yang masih dapat dipertahankan. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa Jingzhou telah jatuh hampir sepenuhnya ke tangan Wu. Kota-kota yang sebelumnya menjadi basis logistiknya kini tidak lagi aman karena beberapa perwira yang ditinggalkannya untuk menjaga wilayah tersebut tidak mampu bertahan ataupun memilih untuk menyerah. Guan Yu pun kemudian bergerak menuju Maicheng sebagai titik pertahanan sementara. Di sana, ia mencoba membangun kembali formasi dan menunggu peluang untuk menembus kepungan formasi dari musuh. Pasukannya semakin menipis, moralnya pun semakin tertekan, dan logistiknya pun semakin terbatas. Wu terus memperketat pengepungan dengan koordinasi darat dan juga sungai, dan hal ini pun semakin mempersempit ruang gerak dari seorang Guan Yu dan juga para pasukannya. Dalam kondisi tersebut, opsi diplomasi pun muncul ke permukaan. Sun Quan mengirimkan pesan yang menawarkan jalan keluar kepada seorang Guan Yu, namun Guan Yu menolak untuk tunduk pada seorang Sun Quan. Sikapnya tetap konsisten dengan prinsip yang telah membentuk seluruh karir militernya, di mana ia tetap memilih bertahan serta mencari celah untuk keluar daripada menyerahkan diri secara sukarela. Upaya pelarian dilakukan dengan membawa sejumlah kecil pengikut setianya, dan ia pun terus berusaha untuk menembus garis pengepungan dari Wu melalui jalur-jalur sempit.
Namun pergerakan tersebut ternyata telah terprediksi karena pasukan Wu berhasil mencegat rombongan Guan Yu di daerah perbukitan. Pertempuran singkat pun terjadi, tetapi jumlah pasukan di antara keduanya tidak seimbang. Guan Yu bersama putranya, Guan Ping, pada akhirnya tertangkap, dan setelah ditangkap, ia dibawa menghadap otoritas Wu dan juga Sun Quan kembali menawarkan kemungkinan untuk bekerja sama. Hal tersebut terjadi karena reputasi dan juga kapasitas militer dari Guan Yu tetap dihargai bahkan oleh lawan-lawannya. Namun ia terus menolak untuk berpindah kesetiaan dan penolakan tersebut memperjelas bagaimana sikap seorang Guan Yu. Sun Quan pun tak mempunyai pilihan lain dan pada akhirnya eksekusi pun dijalankan. Guan Yu dan juga Guan Ping pun pada akhirnya menerima hukuman mati, di mana peristiwa ini menandai berakhirnya perjalanan militer yang panjang dan juga penuh konfrontasi dari seorang Guan Yu. Dari sumpah persaudaraan, pembunuhan Yan Liang, melewati 5 gerbang hingga puncak karir militernya di Fancheng, seluruh jalur karirnya berujung pada sebuah momen penangkapan dan pada akhirnya tindakan eksekusi kepada dirinya. Di pihak Su, berita tersebut mengguncang struktur militer dan Liu Bei pun memandang kejadian ini sebagai sebuah pengkhianatan serius dari Wu. Namun di pihak Wu, keberhasilan menyingkirkan Guan Yu menghilangkan ancaman terbesar di perbatasan utara mereka. Episode pengkhianatan dan akhir hidup dari seorang Guan Yu memperlihatkan bagaimana perubahannya begitu cepat dalam keseimbangan kekuasaan. Operasi taktis Wu yang terencana, respon militer Wei yang begitu efektif, serta ketersolesian pasukan Su menciptakan kondisi yang tidak lagi dapat dikendalikan oleh seorang Guan Yu.